kalau online semua orang punya kesempatan menang di situ. Oh ya guys, sebelum video ini dimulai, please subscribe dulu. Karena subscribe ini akan mendorong kami untuk melanjutkan konten-konten yang bermanfaat. Dan mendorong kami untuk menjadi konten kreator yang lebih baik lagi. Apapun itu, yuk Kita obrolin aja. Oke, Pak. Kita Apa kabar bro? Baik. Selalu baik ini bro Mantap. Michael. Bro Michael ini selalu ceria, Bro. Sama kayak kamu. Selalu Masa? ceria. Aduh, malu aku, Cok. Oke, Bro Mike. Siap. Kita hari ini mau belajar tentang pentingnya digital marketing untuk teman-teman para milenial, Bro. Oke, tentang digital berarti hari ini. Kamu digital nggak orangnya? Hah? Kurang. Aku merasa setelah tahu ngobrol beberapa teman Kali. seperti Bro Michael gini, aku merasa cetek bro. Cetek itu apa? Cetek itu dangkal. Cetek dangkal. Dangkal. Digital it's very wide, sangat luas sekali. Betul. Yes. Pusing pala aku liatnya bro. Aku coba belajar, Bro. Oke. Digital ini. Selama beberapa bulan terakhir aku coba belajar. Gak bisa. Gak bisa, Bro. Susah, Bro, memang, Bro. Makanya ini kita mau belajar sama Bro Michael, mungkin kita bisa ngobrol-ngobrol. Bro, itu kamu belajar sebenarnya digital marketing ini berapa lama, Bro? Apa sih digital marketing gitu loh? Ya, apa itu? Apa sih, Apa sih bro? digital Oke, marketing? digital marketing itu sebenarnya simpelnya ya pemasaran lewat digital gitu. Lewat kalau zaman dulu nggak ada namanya internet, nggak ada namanya sosial media, ya udah gitu aja. Kita jualannya pakai toko kan. Oke. Nah, tapi sekarang ini udah ada internet. Sebenarnya udah dimulai itu zamannya Google. Zamannya Facebook belum ada, itu udah dimulai kan. Oke. Tapi kita belum aware di situ. Oke. Dan di momen ketika Facebook keluar dan udah ada ads-nya, nah itu rame tuh. Oke. Gitu. Jadi salah ya kalau aku berpikir digital marketing itu menggunakan online, menggunakan Facebook, Instagram untuk just selling sesuatu. Bukan hanya begitu. Bisa dibilang itu tujuan akhirnya, tapi kalau zaman dulu mungkin masih works ya. Ya. Tapi kalau zaman sekarang orang harus dikasih value dulu. Nggak bisa langsung jualan aja gitu. Oke. Karena di digital marketing kita udah lihat ya, maksudnya online shop banyak banget. Oke. Tapi kalau semuanya jualan, orang jadi capek gitu. Nah, makanya perlu dikasih value supaya ini kayak ikan ya. Ikan gitu dikasih makan dulu supaya mendekat, baru ditangkepin tuh. Contohnya gimana bro? Contoh konkretnya tuh, value. Contoh satu produk Oke. deh, kita ngomong salah satu ya. Produk apa gitu? Bro coba kasih perumpamaan. Oke, produknya misalnya makanan gitu. Oke. Oke, makanan. Value-nya kalau orang mau beli makanan itu sebenarnya adalah pingin tahu tuh, ini makanan enak nggak, ya kan? Ya. Atau mungkin rasanya kayak gimana sih, unik nggak, rame nggak, kayak gitu kan? Ya. Nah, value-nya adalah nunjukin hal itu, nunjukin bahwa makanan ini enak nih. Tapi nggak jualan, cuma diceritain aja. Ini makanan baru, wah enak banget. Terus rasanya gurih dan lain sebagainya, ada testimoni gitu. Tapi nggak ada omongan bahwa ayo beli sekarang juga, enggak gitu. Oke. Biarin aja, biar mereka kayak cuma diiming-iming gitu. Oh, jadi mereka iming-iming supaya pengen makan gitu ya? Iya benar. Dan itu jadi awal terus gitu aja terus. Biasanya perbandingan 7:3 gitu boleh. Oh, berarti kayak lebih ke arah asin tuh kayak gimana sih rasanya sebenarnya begitu ya? Bukan. Oh, bukan gitu ya? Ya udah, tolong. kurang micin ya nggak? Ini kurang micin ini kayaknya. Jadi sebenarnya kayak ke arah ini produk makanannya enaknya kayak gimana sih gitu. Asin, enak, gurih gitu. Menurut orang-orang gimana? bukan asin tuh rasanya seperti apa? Mau manis tuh sebenarnya Itu gimana? mau buka akademi seperti lawannya Monas bro. Itu kamu buka. Itu kamu ngajar orang masak. Kalau misalkan tadi kan Bro Michael kan ngomong tentang memberikan value dulu terhadap produk itu dulu, Yes. baru dijualin lah ujungnya. Ya. Intinya kan tetap jualan, Bro, betul kan? Benar banget. Berarti mau nggak mau bisa dibilang tetap digital marketing adalah poinnya adalah sales, betul kan, Bro? Yes, karena namanya marketing. Namanya marketing kan? Betul. Yang penting omset kan? Betul. Nah, sekarang ini seberapa efektifnya? Sekarang kan gini, digital marketing itu marketplace termasuk digital marketing nggak, Bro? Ini yang mau ditanya nih. Oke, menurutku pribadi iya. Oke. Termasuk kalau udah jalanin kayak ads-nya, optimasi akunnya gitu. Kalau kita lihat mungkin kayak marketplace ya udah jualan aja ditaruh mungkin jadi kebeli orang gitu ya. Iya. Padahal nama produk aja itu perlu di riset ternyata. Gitu. Nama produk perlu di riset, terus nanti pada saat ads itu juga perlu riset, kata kunci di riset juga. Gitu. Jadi bukan kalau orang di luar sana mungkin mikirnya adalah
oke, marketplace aku taruh produkku adalah mungkin jualan apel, mungkin ya udah ditulis apel 100 gram gitu udah beres. Nah sebenarnya itu kata kuncinya nggak kuat karena cuma apel gitu. Tapi kalau dia sebutin apel Malang, apel Medan gitu, di judulnya itu bisa dapat kata kunci baru yang lebih bagus. Apakah di luar negeri juga ini diterapkan atau hanya di Indo, bro? Kita harus kayak ribet begini. Oh, di luar negeri iya juga. Justru mereka pakai skill-skill begini juga ads-nya. Betul. Oke. Nah sekarang kan lately aku belajar yang namanya marketplace. Yes. Shopee lah, Tokopedia lah, ya kan? Ternyata nggak semudah itu ya bro ya. Yes. Di Shopee sendiri, maksudnya banyak sekali orang yang kalau di Shopee itu namanya star seller. Teman-teman tahu nggak? Mau tahu nggak star seller? Pasti cari yang star seller kamu bicara. Langsung difilter ya. Nah ternyata nggak mudah juga untuk bisa orang menjadi star seller dan ada trik-triknya ya. Yes. Waduh ini kita itu benar-benar orang-orang yang generasi mungkin tahun 80-an itu tahun 80-an tuh mungkin kamu 80 juga kan? 80-an mungkin agak bukan 70-an. Bukan. 80-an itu kayaknya untuk menolok. untuk enggak kan kamu kan selalu ngomong begitu. Tahun itu kita itu benar-benar buta bro yang namanya marketplace sama digital marketing karena banyak orang yang ngomong beda tuh antara digital marketing, marketplace pakarnya beda-beda. Oke. Nah, menurut Bro Michael gimana? Gini, kalau digital marketing itu luas banget kan? Luas banget. Contoh, ada orang yang digital marketingnya pakarnya di marketplace, tajam banget di sana. So ketika dia jalanin marketplace, dia pasti bagus banget. Gitu. Ada juga digital marketing yang bisa covernya Google aja nih, Google Ads, Google Keyword, SEO dan lain-lain di situ. Ya kan? Ada juga yang cuma di sosial media, yang cara algoritma Instagram, terus hashtag dan lain-lain di situ. Jadi mungkin tinggal pilih aja mau kemana. Tapi kalau keseluruhan mungkin ada tapi nggak banyak yang jago semua ya. Ya. Itu pasti value orangnya udah gila banget sih. Gary V satunya mungkin ya. Gary V, yes, tapi dia lebih ke arah social media. Oke. Gary V. Berarti tetap ada poin fokusnya seseorang itu aman. Yes, betul. Berarti bisa dikatakan digital marketing itu ekuivalen sama dengan blockchain. Sedangkan sosial media ataupun tadi SEO untuk Google Ads ataupun itu adalah cryptocurrency-nya begitu. Oke. Berarti blockchain itu kan bisa dibilang kan gambaran utama besarnya. Aku bro. Nah, ini kan Beneran nggak begitu kak? Ada hubungannya dengan kripto bro? bukan. Berarti kalau blockchain itu kan generalnya bro, gitu kan kemarin kita udah belajar. Aku kebetulan udah belajar sama teman kita yang sangat pakar gitu loh bro di cryptocurrency. Kelihatan bodoh aku di Oh. sini. Salah. Ngerti sama kripto lagi bro. Berarti bisa dibilang itu generalnya kan digital marketingnya terus. Yes. Oke. Marketplace adalah salah satu spesifikasi khusus dari digital marketing. Yes, betul banget. Kalau Bro Michael sendiri lebih spesifikasi ke arah mana nih? Kalau boleh. Kalau aku lebih fokus ke sosial media. Oke. Di situ karena peluangnya besar banget gitu dan nggak menunggu ya. Sometimes nggak menunggu karena gini. Kalau kita ngomongin marketplace, kita ya mau nggak mau menunggu orang searching atau mungkin kita pakai ads di situ. Tapi di sosial media kalau jalanin organik terutama itu kerasa banget kita yang kerja. Gitu. Jadi kita komen ke tempat orang supaya mereka attract sama kita. Atau bahkan sampai DM. Gitu. Oke. Kalau zaman-zaman dulu pas saya awal-awal jalanin sosial media, ngekomen tuh tiap hari kayak 50 orang gitu. Di komen di profil mereka. Ngefek ya? Ngefek itu? Ngefek banget. Ngefek Untuk banget. apa itu bro? Itu untuk dapat attention aja. Jadi contoh nih, tapi harus tahu marketnya ya. Oke. Marketnya, misalnya marketnya millennials gitu yang suka mendaki gunung. Oke. Ya udah kita cari kolamnya gitu, mungkin hashtag pendaki gitu ya. Terus kita cari tuh millennials di situ. Ya udah di komen aja di fotonya dia. Dengan goalsnya, dengan kita komen, nanti berharap apa? Dari kita komen, Yang terukur. nanti terjalin bahwa ini siapa sih? Kayaknya Akhirnya kita dilihat pernah gitu follow. ya? Iya, nanti dilihat gitu. Nah, pas saat dilihat, pertanyaannya adalah ini satu interest nggak sama dia? Gitu. Kalau saya hari itu mungkin misalnya jualannya tas untuk pendaki misalnya, dan saya komen ke orang-orang yang suka mendaki, dia akan ngeliat, wih, tas ya, keren ya, dilihat-lihat tuh. Ada kemungkinan di follow, ada kemungkinan nggak. Nah, di saat pertanyaan mau di follow atau tidak, itulah momen dimana dia dapat value nggak sih? Atau di dalam profil itu kita jualan semua, Oke. gitu. Berarti kita anggapannya dalam digital marketing itu kita juga jemput bola sebenarnya ya. Yes, betul. Bukan nunggu bola karena pikiran orang itu kan digital marketing berarti
secara nggak langsung mereka kan mikirnya udah santai aja lah, yang penting nanti datang omset sendiri karena sudah didigitalisasi gitu kan. Bukan Bener. ya berarti. Bukan. Bener-bener jemput bola tapi sistemnya lain. Nah, itu ngechatnya kalau boleh tahu apa, Bro? Maksudnya kan dia pendaki tadi kan. Ya. Habis itu kita sebagai orang yang jualan tas pendaki kira-kira ngechatnya gimana? Maksud apa ngechatnya tulisan jauh nggak gitu? Nggak bukan apa ya? Chatnya gimana? Capek nggak gitu? Macam-macam gitu. Ada yang gini, ada yang sukanya muji gitu. Oh, bagus Paling ya gampang, gitu. cari aman muji lah ya. Cari Iya, aman. itu paling enak dan paling aman dan positif ya. Jangan sampai negatif gitu. Jadi, wih bagus ya pemandangannya gitu. Kalau saya pribadi, saya lebih suka yang tanya. Loh ini di mana kok bagus banget? Oke. Kalau cari musuh tinggal jelek lu pemandanganmu. gitu ya. Iya, bagusan pemandangan dari muka lu. Pergi jijik, udah jijik. Mati. Itu cari musuh. Tapi mungkin nggak kita sudah bagus gitu orangnya julid gitu. Maksudnya langsung ngomong enggak biasa aja gitu. Gimana, Bro, kayak gitu, Bro? Itu kan yang kita takutkan kalau itu digital, abis itu kita sudah tulis di komennya dia digituin berapa orang yang lihat kan gitu. Iya, betul. Itu gimana? Gini, pada saat kita komen ke orang, itu sebenarnya kita ngerangsang namanya hormon endorfin. Oh. Gitu. Itu hormon yang bikin Hormon kita happy. senang. Iya. Iya, aku tahu hormon. Happy banget. Data membuktikan ini ya. Yes. Jadi ketika kita komen, dia seneng tuh. Jadi kayak keluar notif gitu. Apalagi yang orang-orang nggak pernah keluar notif komen gitu kan, tiba-tiba ada yang komen. Oke, berarti harus dicari sasarannya adalah orang yang komennya sedikit mungkin, Bro. Oh ya enggak juga. Oh, enggak juga. Pokoknya di komen aja gitu. Walaupun yang followernya banyak, yang komennya ada 9.000 yang nggak mungkin kebaca kayaknya, itu tetap Dicoba aja. Dicoba aja. Iya. Oke. Karena sekarang influencer lebih fokus ke engagement juga kan. So ketika ada komen, dia akan appreciate banget dan dia akan berusaha balas. Selama nggak lewat hari ya. Kalau Oke. lewat hari beda cerita. Tapi kalau baru mungkin 1 jam 2 jam, dia akan berusaha balas pasti. Oke. Berarti komen yang Bro Michael saranin adalah komen memuji. Yes. Atau Komen tanya, yang gitu. tanya gitu, di mana? Betul. Udah makan. Jadi kayak pacar. Iya kan, kalau makanan, kalau kita jual makanan kan kita tanya, sudah makan? Iya kan? Ya, sudah makan belum gitu kan? Siapa lu? Lu kan saya kan akun makanan. Siapa tahu ngecek gitu ya. Iya, siapa tahu ngecek apaan sih lu? Ternyata nasi padang enak. Langsung jualan. Iya, jualan dong gitu. Oke, nah Bro Mike, kalau misal Bro Mike ini dari nol putul belajar digital marketing, Yes. berapa lama, Bro? Oke, digital marketingnya sendiri kan lebih ke arah sosmed ya. Ya. Karena saya juga diajarinnya dulu di sosmed juga, Facebook sama Instagram. Itu Oleh dari, mentor ya, Bro, ya? iya, oleh mentor dari mungkin 1 tahun ya. Tahun lalu udah mulai belajar. Tahun lalu? Yes, karena tahun lalu malah fokusnya ads kan. Oke. Lebih fokus ke iklan. Dan itu pusing banget jujur aja. Banyak banget yang harus dipelajarin, Ya, bahkan saya- sampai sekarang. Sampai sekarang saya juga nggak lama. Oke, terus? Dan itu sampai sekarang belajar juga nggak habis-habis gitu. Oke. Nah, tapi di dalam proses jalanin iklan, nah ini mulai tahu bahwa oh iya selain harus iklan kan proses jualannya kan. Nah ada juga proses harus maintainnya pakai value ini, pakai konten. Oke. Gitu. Jadi ketika maintain pakai value, pakai konten, ini kita juga harus mikir nih, mereka butuh apa sih gitu. Karena nggak selalu kalau tadi contoh makanan ya, Yeah. value-nya ya udah mereka biar mereka ngiler, mereka kepingin makan gitu. Yeah. Tapi ada value-value yang edukatif. Gitu. Contoh, jualannya mau jualan resep. Kayak tadi ngomong kan, asin rasanya kayak gimana sih Yeah, gitu kan. yeah, yeah. Nah, itu kalau edukasi seperti itu cocok banget untuk nanti jualan resep. Oh, oke. Gitu. Misalnya kepingin aduh nanti jualan resep buku resep misalnya. Ya udah diedukasi aja. Kalau perbedaan antara asinnya garam dan asinnya micin misalnya. Oke. Di mana sih? Apa efeknya dan lain sebagainya. Itu ilmu-ilmu itu akan menarik audiensnya ibu-ibu Oke. atau orang yang mau belajar masak kan. Oke. Nah, betul, orang betul. mau belajar masak nggak paham banget soal resep. Akhirnya beli produknya gitu. Jadi Tapi kalau jualannya kaos ya jangan edukasi gitu. ya, pasti nggak nyambung. Nggak nyambung kan Iya. gitu. CTR-nya 0 minus itu kayaknya. Bro, Bukan. sebagai orang awam yang aku sangat pengen tahu, Yes. anggapan variabelnya nanti bro pikirin sendiri. Variabelnya itu apa kelebihan orang menggunakan online? Ya. Pasti menang gua nih online dibanding orang-orang tetap nggak mau ke online, tetap offline. Oke. Nah, kan bro mau main di online nih. Ya, betul. Sorry ya bro merasa begini. Aku merasa online tuh pasti menangin daripada offline begini. Dalam poin Oke. ini, dalam poin ini. Boleh dikasih tahu nggak bro?
plus minusnya berarti ya. plus minusnya. Plus minusnya orang Kita online pasti sama bisa plus menangin minus. offline begini. Ah. Kita pasti bisa menangin offline karena kita punya ini. Tapi mungkin ada kelemahan juga dari offline Ya, apa gitu, itu? gitu loh Ya. mungkin. Oke. Sebenarnya gini, offline dan online kalau bisa jalan dua-duanya bagus banget. Oke. Karena gini, online itu trustnya kurang banget. Kita nggak ada tokonya. Beda sama offline yang dimana kelihatan toko gede banget ya, besar banget, dan orang bisa masuk, bisa ngerasain gitu kan. Feel-nya, Oke. lagunya, terus Pegang tantangannya, barangnya. pegang barangnya gitu kan. Itu yang nggak ada di online. Nah, tapi kalau udah ada toko besar dibawa ke online, itu kuat banget pasti. Karena kelihatan tuh, aku punya toko di mall ini gitu misal. Nah, tapi kalau dibandingin antara online dan offline, apa yang bikin online bisa menang itu di data. Gitu. Di data yang mayoritas sekarang udah ada ads semua ya. Nah, marketplace ada ads-nya, social media ada ads-nya, Google juga ada ads-nya. Semua itu ambil data sebenarnya. Dan data itu yang enak banget karena bisa di retarget namanya. Jadi orang habis mampir, nggak beli pun, kita bisa iklan spesifik ke orang yang sama. Gitu. Nah, spesifik ke orang yang sama ini yang nggak bisa dimiliki sama penjual offline. Karena orang offline nggak tahu itu siapa yang kemarin datang ke tokonya, betul Iya. besok mau dikirimin brosur kemana aja nggak tahu kan gimana. Betul, dia cuma nunggu. Kalau offline, jadi mampir gini ngelihat baju nggak tertarik. Nggak mungkin udah, didata juga kan Bapak nomor teleponnya Iya. berapa. Kecuali begitu ya. Nah. Kecuali offline bisa mendata setiap pelanggannya. Yes, betul. Yang mana itu juga agak risih ya. Nggak Pasti terima kartu risih kredit banget pak, nggak terima kartu kredit maksudnya kan begitu. Agak risih ya. Iya, agak risih. Iya, Itu betul. satu, oke, satu. Ada Itu lagi. yang Retargeting. kuat banget, Oh, retargetingnya. Data. Yes. Dan kalau itu kita ngomongin ads ya. Kalau kita ngomongin secara organiknya adalah kalau online semua orang punya kesempatan menang di situ. Secara online. Tergantung strategi dan cara jalaninnya ya. Tapi menurutku pribadi adalah semua orang bisa punya kesempatan menang, beda sama offline. Gitu. Kalau dulu di offline mungkin kita jualan nggak punya restoran, kita nggak bisa jual mahal. Mentok mungkin kalau cuma punya warung ya udah 15.000, 20.000 pasti udah marah-marah tuh yang beli kan. Nah tapi di online, even kita nggak punya apa-apa, nggak punya toko, nggak punya apa, cuma di rumah kita jual secara online, itu bisa aja 20-30 ribu masih masuk gitu. Dan tinggal gimana cara dia approach orangnya. Ya tadi itu komen, DM gitu. Punya Sudah chance makan untuk Sudah makan belum? punya chance untuk bersaing. Yes. Sama orang-orang lama. Yes, betul. Mungkin kalau yang udah segede Aqua gitu ya, jadi ngomong merek. Wah, Enggak apa-apa. Nggak apa-apa ya? Ini kita Nggak ada ngomongin- sponsor soalnya. Maaf, kita belum ada sponsor, Siap. jadi kita memang menunggu sponsor datang. Nanti kalau ada sponsor langsung. Oh iya langsung kontak ya. Hubungi Kita divisi kreator. Lu Sama sekali ya. maksudnya nebeng. nebeng gitu ya. Oke. Ya, jadi kalau mungkin yang gede banget mungkin tetap akan sulit ya. Tapi let's say kita ngomongin soal fashion, itu udah bisa bersaing loh. Betul. Gitu. Mungkin nggak bisa nyaingin yang fashion yang desainer ya, maksudnya kayak harga 1 juta ke atas, 5 juta ya kita nggak bisa nyaingin. Karena mereka punya brandnya cukup Yes, kuat ya. karena punya brand dan fanbase yang kuat. Tapi fashion biasa itu kita bisa nyaingin banget. Oke. Gitu. Dan profitnya juga nggak kayak yang kalau di offline. Di offline kerasa banget kan profitnya tipis banget kan. Ya kena cost lain-lain. Yes, betul. Tapi kalau di online beda banget karena kita bisa nge-branding di situ. Gitu. Orang ngelihat fotonya, orang lihat wih akunnya keren gitu. Berarti berapa persen orang yang sekarang ini sudah fasih yang namanya online, Bro? Menurut Bro Michael? Oke. Kalau fasih banget Maksudnya dalam artian berapa persen kalau sekarang kita ngomong gini ya, dengan adanya digital marketing dan online ini, itu kan pasti orang-orang yang offline rata-rata saya punya temen kan juga semuanya beradaptasi. yes. Mereka sekarang yang besar-besar itu kan beradaptasi dengan bisa dibilang mereka mencoba untuk hiring tim yang kuat di online Yes. supaya online-nya dan offline-nya tetap berjalan. Betul. Jadi sedangkan orang yang hanya baru mulai dari online aja itu kan harus compete sama mereka lagi gitu kan. Yes. Kembalinya mereka compete sama tim yang sudah besar begitu. Yes. Nah, sekarang ini menurut Bro itu sebenarnya pasar online itu sudah berapa persen sih yang sebenarnya dari 100% yang offline ataupun dari competition ini ada berapa persen yang sudah mulai mengerjakan itu secara online dan itu mereka benar-benar serius terhadap online? Dari 100% mungkin berapa persen itu? Waduh, ini kalau eksaknya kurang tahu juga ya. Tapi yang jelas gini, banyak yang udah masuk ke online. Gitu. Banyak banget yang udah masuk ke online, tapi stepnya sometimes salah gitu. Ada yang terburu-buru jualan gitu.
aduh aku Oke. pengen cepetan jualan biar dapat duit lah gitu. Ada juga yang kebanyakan branding, jadi desainnya dibagusin, kontennya dibagusin, tapi nggak ada marketingnya gitu. Mayoritas udah masuk online, apalagi pandemi gini ya, tapi yang jadi problem utama adalah sometimes stepnya yang salah gitu. Jadi kalau ditanya berapa persen yang udah jalanin, mungkin mayoritas udah jalanin bahkan. Majority sudah jalanin Iya ya? betul, karena ya mau nggak mau kita Oke. pandemi kemarin udah bener-bener dituntut untuk 100% adaptasi. Ya udah semua adaptasi gitu. Betul, kalau nggak yang adaptasi KO sudah kan Udah gitu ya? KO pasti Ya. gitu. Nah ketika udah adaptasi ini, nah step by stepnya ini yang beda. Dan itu bener-bener kayak di era pandemi ini ya, yang mungkin yang dulunya bukan pemain besar bisa punya kesempatan grow gitu ya, karena semuanya pada masuk dan dia bisa grow di situ. Tapi yang buat pemain besar, kalau dia dapat orang yang ahli, dia bisa grow-nya lebih gila lagi karena dia punya resource-nya, punya duitnya lah kita bilang Iya. gitu. Jadi offline dan online bukanlah pembanding, tapi kalau bisa offline menuju ke online, wow dia. Oh iya banget. Itu intinya kan. Yes, Berarti bukan untuk betul. dibandingkan, tapi siapa mau dicampurkan Yes. pasti lebih ngeri ya. Betul. Digabungin dah itu. Jadi Asik banget. offline itu juga penting, online juga penting bro. Menurut Bro Yes. Michael kan seperti itu ya. Betul. Nah, sekarang ini kan banyak orang itu yang sukanya itu sudah online bro. Jadi dia setauku sudah kebiasaan online, mereka sudah tidak ada berpikiran untuk membuka offline sama sekali. Oke. Karena mereka sudah nyaman sekali dengan namanya online. Yes. Nah, apakah online ini punya daya long lasting dibandingkan offline? Oke. Karena gini, setahu saya namanya digital itu kan move-nya perubahannya kan terlalu cepat. Yes. Kan kalau kita dengar bapak kita ngomong kan terlalu cepat gitu kan. Jadi sangat cepat gitu. Jadi sedangkan kalau offline ya dari dulu begitu kan gitu. Yes. Nah, mungkin nggak sih yang online ini gampang tumbang? Karena saya lihat perbandingan online yang tumbang akan jauh lebih tinggi daripada orang yang offline yang tumbang. Yes, betul. Betul ya? Betul. Tapi kalau orang yang ada offline dan online itu lebih kuat biasanya daripada orang yang online tok gitu. Yes. Nah, menurut Bro Michael seberapa lama sih sebenarnya kalau online aja dia tidak berpikiran untuk mau mengerjakan offline sama sekali itu bisa bertahan? Oke. Suatu usaha itu menurut Bro. Misalkan kita ngomong oke. clothing line atau makanan. Yes. Makanan kalau misalkan kita ngomong dia cuma online dulu, kalau seingat saya nih dulu awal-awal Hadi Kitchen tuh online. Yes, betul. Seingat saya ya. Ya, Terus setelah itu dia membuka offline tuh store. betul. Walau habis itu dia buka store dan akhirnya ada dia jadi solid ya. Yes. Antara online dan offline-nya solid gitu. Betul. Dan akhirnya bisa growing up gitu. Yes. Nah, tapi kembali lagi itu orang yang bisa mengerti bahwa online penting juga offline itu gitu loh. Betul. Nah, ini kalau misalkan orang yang mau online toh, Bro, menurut Bro gimana itu? Bisa apakah seharusnya berapa lama sih mereka itu kalau online harus cepat coba-coba untuk mikirin ke arah offline gitu loh? Oke. Gini, kalau tidak ada batasan, itu bisa dijalanin terus sih. Mentor saya aja yang jual kaos udah lebih dari 8 tahun setahu saya. Itu online terus kan? Online aja sih. Tidak ada offline kan? Tidak ada. Wah, itu. Hebat banget kan. Nah, tapi gini, ketika ada sebuah batasan, dimana contoh kita tadi kan ngomongin Hadi Kitchen ya, yang dimana dia domisili di Jakarta kan. Ya. Nah, kalau dia mau dapat omset lebih dan dia butuh traffic dari mungkin Surabaya, ya udah dia buka aja offline di Surabaya. Gitu. Karena Hadi Kitchen, even di Jakarta, fanbase-nya jauh banget sampai kemana-mana, ya kan? Nah, tapi ketika dia butuh, oke, aku mau tambah omset, aku akan ambil traffic Surabaya, ya udah dia buka aja di Surabaya, gitu. Jadi, apakah kapan harus buka offline? Tergantung bisnis. Tergantung bisnisnya, ada batasannya nggak? Kalau udah nggak ada batasan, misal ya udah dari Surabaya kirim ke Papua 12 hari ya, juga. baju kan it's okay. bisa kirim kan Yes, soalnya. bener. Kalau makanan dikirim bisa juga, bisa Iya. basi. Tengah jalan baru gitu kan. Nah, jadi gitu aja sih kalau dari aku. Gitu. Karena kalau kita ngomongin masalah online dan offline, sebenarnya saling support. Oke. Gitu. Kalau saya ngutip dari bukunya Russell Brunson, dia bilang bahwa traffic itu ada 3 macam. Iya, aku senang Nah. kalau pakai buku ini. Traffic itu 3 macam tuh. 1, traffic yang tidak kita kontrol. Contohnya apa?
konten Instagram, konten Facebook yang tiba-tiba viral aja, tiba-tiba nggak viral gitu kan, yang nggak bisa kita apa-apain, ya udah datang ya oke, nggak datang ya oke gitu. Itu sama seperti toko kita buka ya kita nggak tahu apakah traffic bakal datang apa enggak, kan gitu kan. Nah itu yang traffic yang tidak kita kontrol. Traffic yang kita kontrol itu seperti ads gitu, Facebook ads, Instagram ads. Kalau offline mungkin buka brosur, bagi brosur gitu ya di sekitar. Nah itu traffic yang kita kontrol. Terakhir, traffic yang kita miliki, database, email list dan teman-temannya itu yang istilahnya kita bisa kontak langsung. Nah 3 ini kalau ngomongin kapan harus buka offline, itu adalah ketika pingin nambah traffic aja gitu. Kalau tadi contoh di kitchen dia ada batasan secara wilayah, ya udah dia akan buka di wilayah tersebut aja. Tapi setelah disurvei ya pastikan itu oke, di sini fanbase oke, daya beli oke, dia akan buka di situ. Gitu. Tapi kalau nggak ada batasan, kalau saya pribadi ya stay online ya it's okay lah. It's okay ya. Masih oke banget kok. Oke, berarti tadi itu traffic yang tidak bisa kita kontrol, traffic yang bisa kita kontrol, dan traffic yang kita miliki. Yes, betul. Terus secara overall, apa langkah pertama untuk orang mulai digital marketing? Apa yang dia harus ketahui dulu? Basic. Belajar apa sih? Iya, belajar apanya sih bro? Kalau AdSense menurutku kayaknya itu level berikutnya ya. Ya. Betul nggak sih? Atau Betul. salah? Atau apa yang pembenaran karena karena menurutku itu next level bro, itu adalah next level. Maksudnya di bawah itu ada nggak yang lebih gampang lah bro? Setidaknya Oke. oke, mereka sudah start Ya, gitu jadi bro. mungkin kata Bro Michael, tolong mungkin bisa main Instagram dulu gitu. Gampang Iya, itu bisa kita. Kita bisa itu. Selain itu, aku yakin itu salah satu poinnya juga. Apa bro? Kira-kira basic dari digital marketing itu? Oke, sebenarnya basic digital marketing sih cuma sama sih sebenarnya sama bisnis offline, adalah tahu marketnya aja. Gitu. Banyak yang jalanin online, Ya, dia menghilangkan survei marketnya. Gitu. Banyak yang kayak, oke aku bikin bisnis online lah sekarang gitu kan. Apa bikin bisnis apa gitu? Jual baju gitu. Baju apa? Ya baju ada sablonannya. Siapa marketnya? Semua orang. Dia bilang semua orang marketnya. Terlalu broad gitu. Terlalu broad dan pasti kayak saingan banget kan, kayak begitu. Nah, tapi kalau dia bilang bahwa oke, kaosku nanti ada cetakan sablonan Marvel gitu, dan aku jual ini khusus fanbase-nya Marvel aja. Nah, dia punya marketnya, dan dari situ dia bisa paham gimana cara ngiklannya, gimana cara bikin kontennya, dan gimana pendekatan ke marketnya. Gitu. Apakah dengan dia ngomong semua itu salah bro? Kalau memang visinya dia ingin semua misalnya, kita mau, apakah salah dia AdSense juga siap bakar duit banyak gitu? Selama ada resource-nya ya nggak salah sih. Nggak salah. Gitu. Kayak misalnya kita ngomongin lagi Aqua gitu kan. Ya semua orang minum Aqua, tapi pada saat keluar kompetitor dia harus mikir tuh, ini Aqua buat siapa sih sebenarnya? Akhirnya Aqua keluar Fit waktu itu. Iya. Loh, Fit itu baru ada teman-teman ya. Fit itu punyanya Aqua, bro. Oh, Jadi pada saat ada brand-brand merek murah itu keluar, Aqua mengeluarkan yang namanya Fit, yang dimana itu satu perusahaan dengan Danone. Berarti kita minum fit aja dong lebih murah. Kita minum Fit lebih murah Airnya Aqua? dan akhirnya Aqua. Wow. Bro, bocorin rahasia kamu, jadi, bro. jadi aku bilangin ini guys. Jadi aku bilangin itu memang strategi marketing di mana akhirnya yang lain itu berperang dengan Fit. Yes. Fit berperang dengan merek-merek brand lain yang di bawah. Ya. Sedangkan aku sudah enak-enakan di atas. Itu Itu adalah salah satu strategi brand, bagus strategi ya. marketing. Yes, yes. Ya itu akhirnya dia bisa atasi semua level gitu kan. Ya, betul. Nah, bro, tapi bener yang tadi dikatain Febrian, maksudnya kita itu berarti nggak boleh ya berpikiran marketnya kita itu semua gitu, nggak boleh, atau harus memang market itu spesifik. Mulai dari spesifik baru nanti ke spesifik yang lain, nanti baru ke spesifik yang lain, atau gimana? Yes, itu yang benar. Jadi spesifik dulu sampai keluar fanbase-nya, sampai kayak orang, wih, kalau aku mikirin soal minum pasti Aqua gitu kan. Setelah itu baru lompat ke tempat lain. Oke, gitu. 70 tahun itu, bro. Ya mungkin ya. Iya, tapi kalau digital cepat lah. Istilahnya gini. Digital lebih cepat ya. Iya, men. Sudah ada segmen dulu baru lompat. Yes, karena kalau di broad gitu dia akan terdistract dengan hal lain pasti. Gitu. Karena semakin kita spesifik, kita konten pun bisa spesifik juga. Gitu. Contoh resep masakan gitu. Resep masakan kan banyak nih. Masakan Indo, Jepang, Korea, Inggris, Eropa gitu kan. Let's say kita ngomongin masalah Indo sama Korea gitu kan. Kontennya udah beda.
Indo pasti ngarahnya ke ibu-ibu, Betul. Korea ngarahnya ke anak-anak K-pop, Opa-opa. opa-opa Wow. gitu, kasihin klip-klip K-pop gitu udah seneng banget. Iya, betul. Nah, tapi betul. kalau ketika masakan Indo dikasih kontennya opa-opa, ya nggak nyambung. jadinya ya Ya. bingung. Jadinya, Meleset tuh. jadinya ini udah laku. Garing. Itu udah pasti. Benar, benar. Jadi udah laku. Ya, jadi kayak begitu. Jadi target satu daerah dulu, baru di expand. Misalnya yang ke anak-anak K-pop udah jalan ya, udah grow banget dan punya budget, ya udah bikin aja resep baru untuk Indonesia punya. Dan itu pasti kayak kontennya ditambah, semuanya dibedain semua. Oke, jadi marketnya benar-benar niche ya gitu Yes, ya. betul. Nah, se-niche apa, Bro? Kadang-kadang terlalu niche juga kan nggak bagus. Yes. Contohnya adalah kita ngomongin tadi kalau Marvel kan masih banyak tuh, Ya. marketnya masih banyak. Tapi kalau orang yang pencinta jengkol kayaknya itu kan Ya, kecil banget. sedikit gitu kan. Betul. Kalau pencinta sayuran, nah itu kan lebih banyak gitu loh. Betul. Makanya Kalau yang itu aku bisa kasih komen sih bro. Nah, gimana? Kalau jengkol ya sadar diri, dosa jualan online. gitu ya. Cari mati kan jual online. Jual online. Sudah tahu jengkol di online Gini loh, bro. Sudah tahu sepi cari masalah. Justru begini, kadang-kadang ya orang pencinta jengkol itu fanatik, Bro. Ya beli di pasar sudah. Jangan cari gara-gara jual online. Ya siapa tahu jengkol dibuat Ya, salah. apa namanya bibimbap gitu kan. Kan biasa gitu, bisa. Tidak salah, boleh berpikir besar. Boleh, inovasi itu kan boleh. Tapi tolong diperbanyak sayurnya jangan jengkol. Kalau jengkol cari mati bro. Jual jengkol di online kan. Kan cuma jengkol tapi dibuatnya steak gitu, steak jengkol. Waduh, duh. Buka 4 bulan disewakan kembali rukonya. Itu bakar duit 1 juta nggak dapat 1 traffic gitu. Oke, nah ini kalau misalkan kita ngomong, nah itu market sebesar apa, Bro? Niche itu menurut Bro itu marketnya seperti yang apa yang harus dilihat, dan kira-kira kebutuhan karena gini, semakin banyaknya online itu kan Yes. yang kita tahu tuh, kalau kita lihat di marketplace ini pasti kebiasaan teman-teman juga nih semuanya. Yang ini yang baju biru sama baju hitamnya juga yang ini kan. Kalau itu mereka online itu mereka sudah pasti baju sama, baju putih gitu ya misalnya. Ya. Pasti pilihannya short termurah, betul nggak? Benar. Terus abis itu cari yang bintang 4, bintang 5. Langsung deh. Itu yang paling bawah itu udah bawah, aku lihat page-nya sampai 3017, Bro. Satu page isinya 100 lebih. Tuh kali berapa itu yang paling bawah itu? Aku nggak pernah lihat kan sampai. Nah, itu semakin online itu kan semakin mengerikan di situ persaingan ya, Bro, maksud Yes. saya. Nah, sedangkan kalau dulu offline dari toko satu ke toko yang lain mau cari baju putih yang mungkin model seperti itu ya susah gitu Yes. kan, nyari yang kayak gitu lebih lama, jadi akhirnya orang udah beli walaupun nanti di sana loh ternyata di sana lebih murah ya, tapi sekadung beli Ya, gitu kan. betul. Nah, kan seringnya seperti itu. Nah itu bagaimana caranya bisa memenangi kompetisi seperti itu, Bro, menurut Bro? Oke. Kalau marketplace, jujur aku kan tidak bermain di sana ya. Ya tapi kan ujung-ujungnya kan orang dari online itu kan gampang tuh, dari hashtag nih. Ya. Hashtag misalkan kita ngomong panci aluminium gitu. Ya, betul. Pasti keluar semua, Bro, panci aluminium. Betul. Dan waktu panci aluminium klik kan gampang kelihatan semuanya. Betul. Lebih gampang melihat perbandingan suatu harga di online daripada di offline kan, betul? Betul banget. Ya kan? Kita Yes. kalau misalkan di sini kita mau beli perkakas, tahu saya di Surabaya itu mau beli perkakas itu yang besar itu ada 3 atau 4 toko paling. Ya. Perkakas rumah tangga. Satunya ada di tengah, satunya ada di barat, satunya ada di timur mungkin itu waktu itu. Oh ya, Ya kan? betul. Nah kalau kita mau dari sini mau ke sana juga jauh gitu kan. Akhirnya yang udah kita milih di Jadi sini. aku nangkap sih Habis. poinmu Ted. Maksudnya dengan kamu cerita begitu aku nangkap berarti orang yang tidak survive di page yang terakhir itu benar-benar susah juga ya. Betul, itu loh, itu yang saya Yang orbit banget, yang Ya. akan makan terus, betul. Ya. Ini yang saya yang tanyakan. kecil-kecil yang nggak terlalu gimana, Mati juga. mati juga ya. Mati juga. sebenarnya. Nah makanya itu persaingannya kan begitu keras tuh. Yes. Bagaimana how to win? Gitu. How to Oke. win? Kalau marketplace jujur aku kurang Ya, paham yang ya. tadi sosmed tadi. Yes, Nah. tapi kalau di sosmed ini ada keunggulannya. Dan Oke. kenapa kok saya lebih fokus ke sosmed adalah sosial media ngomongin bersosialisasi. Oke. Ya kan di sosial media kita ketemu teman kayak hey halo, gimana kabar kan gitu. Udah makan Tapi kalau belum? iya udah makan belum lagi ya. Biasa. Tapi kalau di marketplace kita nggak mungkin ketemu teman terus halo gimana kabarnya, udah makan belum kan nggak pernah kan. Oh, iya. Nah, di sosial media kalau kita mau cari harga sesuatu itu lebih sulit malah. Oh. Karena even hashtag, kita ngomongin hashtag
tas pria yang ada di top post itu adalah konten-konten yang dapat like sama komen banyak. Oke. Gitu. Jadi top postnya di hashtag itu bukan yang termurah dan nggak bisa di sort juga, dan itu adalah konten-konten yang dapat like dan komen paling banyak, atau juga share, save, watch time kayak gitu. Jadi ketika kita ngomongin sosial media adalah perlombaan siapa yang kasih value lebih gitu. Oke. Kenapa kok ada beberapa produk yang bisa ada edukasinya, mereka full edukasi gitu, nggak pernah jualan malah. Oke. Gitu. Full edukasi dari atas sampai bawah gitu, karena mereka mau ngerajain hashtagnya gitu. Ketika value-nya bagus, orang suka, engage semua, like, comment, share, save, dia naik di top hashtag. Orang begitu klik ke hashtag, misalnya hashtag resep masakan Korea gitu, keluar tuh gara-gara dia value-nya bagus, ya udah dia yang akan menang gitu. Jadi akun besar, akun kecil nggak bisa di-compare, pasti fight-nya bagus banget. Karena akun besar sometimes engagement-nya jelek gitu. Akun kecil engagement-nya bagus, di-fight-in masih masuk. Gitu. Dia bisa perang masih kan. Itu enaknya di sosial media. Even ujungnya pasti orang ngelihat kayak, wih followersnya baru 20, nggak percaya masih 20 gitu kan. Tapi it's okay karena persaingan masih bisa, masih kuat aja gitu. Kalau followers kecil ya fokus konten, kasih value, plus jalanin iklan aja. Oke. Gitu. Oke bro, menanggapi cerita bro tadi, aku penasaran bro. Yes. Bro kan cerita sebelum ke PPC, Ya. content creator. Bro kan sebelumnya di anggapan di bidang insurance, Ya. lebih seperti itu. Nah, kebayang nggak bagaimana itu bisa di-online kan nggak sih? Kalau dengan skillnya bro Oke. saat ini, tanpa harus menggunakan effort lebih atau gimana, Ya. make sense nggak untuk orang-orang di bidang Jasa, properti, jasa ya? bisa nggak sih? Bisa banget sih. Dengan skillnya bro saat ini, itu memungkinkan nggak sih untuk agent properti, untuk insurance, Betul. marketing, itu semuanya memungkinkan nggak? Kalau ngerti beginian itu sebenarnya bisa digarap. Tanpa Bisa harus banget. muncul. Muncul gimana nih maksudnya? Kan Maksudnya tanpa perlu, kalau misalkan asuransi kan mereka harus tetap datang, Yes. rasakan heart to heart ngomong. Ya, memungkinkan betul. nggak? Nah, sedangkan kalau online itu kan nggak seperti itu. Ya, Nah betul. itu memungkinkan nggak yang usaha-usaha jasa, Ya. next bisa di digital marketing kan, anggapannya digitalisasi kan? Oke. Bisa banget. Karena jujur klien kita ini ada berapa ya? 2-3 itu agen asuransi. Oke. Gitu. Apa Bisa yang dilakukan di-online. bro? Apa goalsnya mereka? Back to the basic, bikin konten yang ada value-nya gitu. Edukasi lagi. Gitu. Salah satu klien kita yang bagus banget, dia langsung dari awal start karena dia background-nya dokter. Oke. Jadi dia dokter dan seorang agen. Dia malah ngasih saya niche langsung. Oke, aku mau edukasi keuangan untuk para dokter. Gitu. Fokus attack-nya para dokter yang lain. Iya, langsung Karena dia ke dokter gitu ya. Jadi Iya, dia matching feel-nya mirroring juga. Dia langsung dapat gitu kayak, loh, ya saya bilang loh, kalau dokter mungkin nggak bisa grow cepet loh malah. Karena ya dokter nggak banyak, itu satu. 2, dokter juga nggak punya waktu buat ngecek sosial media gitu kan. Terlalu sibuk. Nah, terlalu sibuk. Tapi ternyata grow-nya dia paling cepat. Gitu. Karena Padahal fokusnya tetap saklek di situ, tetap iya jadi. tetap di dokter doang. Niche Tapi ya soalnya. iya, niche-nya bagus dan dia lebih ke arah begini. Tidak semua dokter literasi keuangannya bagus gitu. Jadi soal ilmu keuangannya belum tentu bagus. Betul. So dia masuk di situ, educate di situ, dan dia giving value di situ. Sehingga ketika dokter-dokter ini melihat kontennya, pertamanya sih kayak apa sih gitu kan. Tapi pelan-pelan masuk tuh. Orang-orang mulai follow, mulai tanya-tanya di situ. Jadi kalau ditanya agen bisa nggak? Kalau agen secara spesifik ya, agen asuransi bisa. Apalagi di pandemi ini orang udah biasa Zoom lah. Ya. Gitu. Yang dulunya mungkin ngeluangin waktu sama agen harus 2 jam, 3 jam, 4 jam ya. Dulu kalau saya jadi agen kan bertamu gitu ya. 4 jam ngobrol, Tapi itu bercanda lebih ke gitu personal kan. branding berarti bro dokternya. Yes, langsung personal branding. Iya Karena kan? dia muncul fotonya, dia Sedikit muncul edukasi, video, sedikit gitu. lagi fotonya dia, kehidupan Dan dia. itu Ya, dan itu gitu. di network marketing menurut bro bisa nggak? Network marketing bisa banget. Kurang lebih sama lah tuh. Kurang lebih mirip. Oke. Gitu. Cuma mungkin nanti pendekatannya beda Iya. ya. Kalau asuransi educate soal keuangan, soal resiko, manajemen resiko. Kalau mungkin network marketing kita ngomongin masalah peluang bisnis, Oke. mindset bisnis Berarti kayak gitu. kayak kemarin kan saya lihat juga ada beberapa yang kayak lawyer pun sekarang mereka juga melakukan digital Yes. personal branding ya. Benar.
Jadi mereka ada mengasih value-value kayak solusi hukum secara simpel, Ya, seperti apa di IG betul. mereka dan lain-lain. Oke. Nah, itu berhubungan dengan jasa berarti mereka tetap bisa berjualan dirinya lah ya. Karena jasa itu kan pasti jualan diri, Iya. Pak. Yes, betul. Karena jasa itu kan jualan diri. Betul. Semua jasa lah ya. Yang pokoknya Semua jualan jasa. diri itu saya anggap jasa lah. Ya. Nah, jadi jangan Oke. dikategorikan. Betul kan? Betul. Yang pokoknya jualan diri itu semua jasa. Yes. Jadi jangan diomong itu perbuatan yang tidak benar. Oke. Oke. Ya. Ketawa dia. Kenapa? Kamu langsung membayangkan apa? Itu loh coba. Oke, membayang. Oke, jadi bro, sekarang ini semua orang sibuk namanya mempersonal branding. Semuanya Yes. sibuk untuk melakukan digital marketing. Nah, menurut bro sendiri, kira-kira tadi yang masih kayaknya yang dari Febrian tadi kan kita membahas sedikit lagi hal step-step dasarnya katanya bro kan adalah tentukan market. Yes. Itu Betul. yang pertama. Yang kedua poin aku tahu nih market itu apa nih sudah gitu ya. Apa Betul. itu bro? Oke. Apalagi yang harus dipelajari untuk awalnya basicnya setelah tahu market. Oke. Aku tahu marketnya adalah aku maunya emak-emak yang memang punya misalkan obat kesehatan ya gitu ya. Emak-emak yang mungkin sangat rentan karena apa namanya kena penyakit ini, jadi saya sudah tahu nih arahnya. Oke. Nah itu setelah tahu market itu apa yang harus dilakukan lagi? Padahal orang ini mungkin sudah umur 30 to 40 ke atas yang nggak ngerti mungkin buka Instagram, nggak ngerti buka Facebook. Oke. Ya mungkin dia akan belajar simple. Terus apalagi yang harus dia ketahui bro? Setelah dia tahu Instagram, Facebook, market, apalagi yang Oke. harus dipelajarin? Jadi market ini setelah dipelajarin udah nemu kan? Ya. Didalemin banget. Contoh kayak tadi mama gitu ya. Iya. Mama usia 40 sama millennials beda banget. Betul. Kalau millennials mungkin pembayaran via credit card langsung masuk aja kan. Tapi kalau mama nggak bisa, harus WA dulu, ngelayanin dulu gitu kan. Transfer KTM dulu. Nah, ribet banget. Tapi ya memang bagus juga karena dia lebih banyak tahu kan, tanya-tanya gitu. Nah, setelah tahu marketnya ini disambungin nih antara si market sama produknya. Gitu. Kalau tadi ngomongin produk kesehatan, berarti kan ada goalnya nih. Ini produk akan bikin apa? Misalnya, kalau mama mungkin suka sakit pinggang mungkin. Nah, produknya mungkin produk untuk nyelesain sakit pinggang. Gitu. Nah, dari emak-emak ke tidak sakit pinggang, ini kan ada alurnya nih. Oke. Gitu. Jadi mungkin yang dulunya emak-emak problemnya sakit pinggang, dia pingin punya goal nih. Goalnya adalah supaya nggak sakit pinggang lagi, ya kan? Jadi udah kelihatan siapanya itu emaknya ini. Problemnya apa? Problemnya adalah sakit pinggang. Oke. Goalnya adalah biar sakit pinggangnya hilang. Oke. Nah, kenapa nih kok goalnya ini ada? Gitu. Why-nya harus clear. Gitu. Nah, why-nya kenapa? Emak-emak supaya mau nggak sakit pinggang lagi, itu sebenarnya dia supaya kepingin gendong cucunya mungkin. Oke, jadi harus dicari lagi why kenapa dia mau Yes. goalnya itu gitu. Betul. Kenapa dia harus beli secangkir kopi gitu kan? Betul. Jadi harus ada why-nya. Kalau nggak ada why-nya, kita nggak bisa touch emotion-nya. Oke, Gitu. jadi bukan hanya barangnya, bukan bikin aku mau nggak sakit pinggang, bukan gitu ya? Iya. Karena apanya? Karena gitu, belakangnya. apanya? Karena dia mau jalan-jalan sama teman-temannya di mall. Nah, Wah hebat ini. Bisa. Ini Kalau mungkin pemikiran mamanya- yang luar biasa teman-teman. ada dua segmen gitu misalnya. Yang satu segmen sosialita, yang satu segmen biasa gitu kan. Oke. Yang segmen sosialita ya udah kontennya berarti kita ngomongin masalah ya kalau kamu sakit pinggang kamu nggak bisa jalan-jalan gitu sama mama Luar negeri, lainnya gitu gitu kan. ya. Nah, itu kan berarti produknya yang mahal banget, yang high end mungkin misalnya karena dia sosialita. Tapi beda lagi kalau emak-emaknya adalah emak biasa yang ya udah hidupku aku pingin happy sama cucuku, sama anakku gitu. Nah, kontennya juga beda nanti. Berarti kontennya bayi-bayi terus gitu mungkin bro? Oh, bukan bayi-bayi sih, tapi lebih ke arah Momen-momen Ya, gitu. bayangkan gimana kamu happy-nya kalau kamu bisa jalan sama cucumu. Oh, berarti mirip sama Gitu. kayak iklan-iklannya kayak asuransi gitu ya bro biasanya? Ya, bayangkan. Biasanya, ya kan mereka naik mobil, orang udah tua, rambut putih, ngeliat anak-anak lagi main itu cucunya gitu Ya, kan. Berarti betul. ingin memberikan give something nanti untuk cucunya. Yes, gitu. Jadi track jauhnya kayak gitu. Ke arah why kok harus beli. Oke, Dan itu bro. harus spesifik Berarti banget. sebenarnya kalau bisa saya simpulkan bro, tadi bro bilang sebenarnya digital marketing ini sudah ada dari zaman dulu ya bro. Udah Dari zaman dulu yaitu orang-orang offline menggunakan media cetak atau media televisi, media elektronik untuk menggambarkan atau memvisualisasikan atau mengaudioisasikan
Yes. sebuah why tadi itu Yes. ke dalam semua orang gitu. Sebenarnya sudah Kayak sama iklan-iklan ya. Mercy itu bro. Iya, iklan Mercy Ya, kemarin. bener. Itu ada satu iklan bro yang kita kemarin saya tunjukin ke apa namanya Bro Febrian waktu Yes. itu. Iklan pertama iklan golf, Oke. iklan sticknya Nike kalau nggak salah. Oh. Waktu itu dia menunjukkan orang itu suka sama atlet ini dari kecil, dia latihan sampai keras akhirnya bersanding sama Tiger Woods. Memang Oh. dulu fansnya dia waktu mulai kecil. Siap. Akhirnya dia menjadi atlet bareng Tiger Woods untuk menjadi atlet yang Nike berdua. Itu pasti Jadi ada researchnya banget ya. itu. Ada research. Yes. Pasti ada Betul. researchnya kan, Ada berarti ada researchnya. why-nya adalah orang yang punya memang fanbase-nya sama orang-orang itu, dia akhirnya beli harus stick itu untuk mau Yes. sama dia kan Betul, gitu kan. betul. Itu yang aku ngelihatnya. Terus ada yang Mercy yang kemarin bapak Buta. bapak buta. Oh. Yang dia diberikan apa namanya experience. Anaknya kasih hadiah ke bapaknya untuk experience nyetir di padang pasir itu dengan Oke. kondisi buta kan aman di situ. Ya. Limitless First limitless MGGT. desert. MGGT. Keren banget Jadi sih. limitless Serius. desert, papanya disuruh injek gas full, padahal buta papanya. Ih, gila, keren Bapaknya banget mekanik. sih. Keren sih video itu. Bapaknya mekanik, Oh, mekanik gitu. mekanik tapi buta. Wah, Jadi hebat bapaknya sih. itu cuma hanya dengar dan dia tahu di mana harus scrub dan lain-lain. Wow, itu keren sih. Makanya itu kan dia nge-touch emosi seseorang, akhirnya dia membuat orang-orang tuh yang tahu engine, yang suka engine, you must buy Mercedes gitu Yes, kan. betul. Ya berarti itu sebenarnya betul ya bro ya? Digital marketing itu sebenarnya sudah ada dari dulu ya? Yes, betul. Dari zaman televisi ya. Sebenarnya dari zaman televisi. Cuma itu sekarang dibuat kontennya lebih orang sering lihat, retensi lihat dari sosial media yang sekarang kita pakai yaitu HP. Yes. Karena let's be fair gini. Kalau zaman TV ya, zaman iklan di TV yang dulu orang harus bayar mungkin ratusan juta Betul. sampai miliar gitu kan. Ujungnya yang lihat cuma sebagian. Karena biasa kalau udah jadi iklan diganti channelnya. Iya. Atau buka HP malah gitu kan. Iya. Nah, tapi kalau di HP bener-bener yang dipegang ini itu nggak bisa kabur. Iya. Scroll gini tiba-tiba Kelihatan muncul gitu. ya kan? Kalau TV memang gitu ya. Betul. Tersanjung kita lagi nunggu, itu ganti iklan apa? Tersanjung. Itu ganti gitu. Kamu jangan ngomong tersanjung kelihatan tuanya kamu. Ternyata bawang putih bawang merah. Bawang putih bawang merah. Sama kelihatan tuanya di Iya. kalau ngomong tuh coba Apa tuh? tukang Ganti bubur gini. naik haji itu masih mending. Iya. Ganti lagi baju bajuri. Ngomongnya tersanjung kelihatan tua kamu bro. Iya bro, memang kelihatan tuh baju bajuri kita gini. Mau gimana udah orangnya aja Siap. udah nganu. Dia belajar banyak ya hari ini ya sama Michael. Thank you so much ya. Thank you Siap. so much Michael. Sama-sama. Tapi kalau nanti dari teman-teman kita mungkin ada yang request nih, aku minta belajar yang begini-begini, Bro Michael siap nggak lagi untuk di Boleh. Boleh kenalkan bro apa Instagramnya apa bro? Boleh langsung ke PPC Creator aja. PPC Creator. Ya, Yes. PPC itu PPC. bagi yang teman-teman PPC gitu ya. Ya, PPC. Kreator gitu ya. PPC kreator Tulis di bawah sini. Iya. di bawah sini. Bisa menerima apa aja bro? Bisa Jasa apa biasanya aja? sih kita desain untuk sosmed, pembuatan konten, sampai consultation juga kita terima sih. Oke. Gitu. Buat kita berkonsultasi sama Bro Dan Michael. kayaknya habis ini kita juga mau konsult langsung ya bro. langsung kita konsultasi. Bro. Siap. Kalau nggak salah bayarannya dia pakai rupiah. Huruf P. Rupiah. India. Oh, India, siap. Dia kota nomor 2 di dunia kan, yang terbesar itu kan populasi. Dia kan orang IT. Rupiah. Disalahpahami loh. Enggak guys. Semua. Ini Indonesia kok. Indonesia, lihat mukanya Indonesia kan. Nanti datang ke saya udah bawa rupiah. Gitu. Rupiah. Oke, Dijamin thank you. konsultasinya mantap berarti. Thank you Bro Michael, thank you semua teman-teman. Jangan lupa lagi untuk subscribe, Like dan komen. dan juga untuk follow Instagramnya dari PPC Creator. Siap. Bye bye. Oke, ini udah rekomendasi. Oke guys, thank you for watching. Jangan lupa untuk klik tombol subscribe, klik tombol jempol ke atas. Oh ya, jangan lupa untuk share jika video ini bermanfaat. Dan jika ada topik pembahasan atau bintang tamu yang ingin diundang, silakan tulis di kolom komentar ya guys. Apapun itu, yuk kita obrolin aja.